Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dayat, salah satu mahasiswa kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Bisnis akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari buku, yaitu pada bab 5, yaitu sasaran pasar, di mana pada sasaran pasar ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan, yaitu pasar dan jenis pasar, motif dan perilaku pembeli, segmentasi pasar, dan sasaran pasar. Adapun sebelum masuk ke dalam videonya, terlebih dahulu saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Priaya Mengopang. Perkenalkan, nama saya Fenly Crosby Gloria Dajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Yunarti dari kelas A Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok 5, yaitu sasaran pasar. Adapun video penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai pasar. Pada mulanya istilah pasar ini berkaitan dengan di mana tempat pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pertukaran. Kemudian berkaitan dengan pengertian ekonomi yang mewujudkan hubungan antara penjual dan pembeli dan mewujudkan pengertian mengenai permintaan dan penawaran. Nah, dapat disimpulkan secara teoritis dalam ilmu ekonomi ini, pasar menggambarkan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi, baik itu potensial atau aktual, yang memiliki barang atau jasa yang dapat ditawarkan. Nah, kegiatan transaksi tersebut dapat terlaksana apabila satu, terdapat dua pihak, yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga untuk pihak lain. Yang ketiga itu masing-masing pihak dapat berkomunikasi mengenai keinginannya. Kemudian yang keempat itu masing-masing pihak juga berhak menolak atau menerima apa yang ditawarkan dari pihak yang lain. Kemudian masuk ke jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar yang saya dapat jelaskan di sini ada dua. Yang pertama itu mengenai pasar barang konsumsi dan pasar barang industri. Yang pertama itu pasar barang konsumsi, di mana barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang langsung digunakan baik individu atau masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Di mana pasar barang konsumsi ini ditandai dengan ciri dari konsumennya, baik itu kebiasaan atau perilaku dalam pembelinya. Kemudian pasar barang konsumsi ini sifatnya dinamis, tidak statis, karena dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, terutama pada konsumen seperti pendapat pengeluaran rumah tangga, cita rasa atau tasty, mood atau gaya. Nah, pasar barang konsumsi ini dapat kita jumpai di sekitaran kita seperti pasar ikan, pasar sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu pasar barang industri. Nah, pasar barang industri ini merupakan barang industri yang tidak langsung dikonsumsi oleh individu atau masyarakat, tetapi diolah terlebih dahulu oleh perusahaan atau organisasi industri. Jadi, pasar barang industri ini merupakan suatu kegiatan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproduksi baik itu konsumsi atau industri. Jadi, kegiatannya ini menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, pasar barang industri ini seperti contohnya itu mengenai bahan-bahan olahan atau peralatan atau mesin, bahan baku, dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan atau tujuan tentang industri.
Nah, yang kedua yaitu motif dan perilaku pembeli. Yang pertama itu motif pembeli. Motif pembelian merupakan berbagai pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian akan suatu produk. Motif pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, motif pembelian terhadap produknya, yang meliputi semua pengaruh serta alasan yang menyebabkan seseorang konsumen membeli produk tertentu. Yang kedua yaitu motif pembelian terhadap tempat atau penyalur yang menjual produknya itu, yang merupakan pertimbangan yang menyebabkan seseorang konsumen membeli produk pada tempat penyalur tertentu. Nah, yang B yaitu perilaku pembeli. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli atau mengkonsumsi serta memakai produk atau layanan tertentu. Adapun tujuan mengetahui perilaku pembelian adalah: yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan dan menentukan harga. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan promosi, serta yang ketiga yaitu perusahaan dapat mendistribusikan produknya secara efektif. Segmentasi pasar adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif, perilaku, dan kebiasaan pembelian, cara penggunaan produk, dan tujuan pembelian produk tersebut. Agar proses segmentasi pasar tersebut dapat efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, maka segmen pasar harus memenuhi kriteria dan syarat berikut. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat dicapai atau dijangkau cukup luas. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Pasar dapat dibedakan atau digolongkan ke dalam 4 jenis, yang perbedaannya didasarkan atas peranan serta motivasi para pembeli, yang dimana terdiri dari yang pertama, pasar konsumen, yang kedua, pasar produsen, yang ketiga, pasar pedagang, dan yang keempat, pasar pemerintah. Sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang agak homogen, kepada siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan untuk dapat menarik atau appeal dan membeli produk yang dipasarkan. Dalam kegiatan pemasaran, hendaknya diarahkan kepada sasaran pasar yang dituju, sehingga dapat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah penentuan sasaran pasar. Penentuan sasaran pasar ini penting karena suatu perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam beberapa pasar, apakah pasar konsumen, pasar industri atau produsen, pasar pedagang, dan pasar pemerintah. Sebenarnya mengetahui bahwa perusahaan ini tidak dapat melayani seluruh langganan di pasar itu. Perusahaan dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar, dan dengan ditetapkannya sasaran pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi atau kedudukan produknya di setiap sasaran pasar, sekaligus dengan mengembangkan acuan pemasaran atau marketing mix untuk setiap sasaran pasar tersebut. Adapun proses yang dilakukan dalam hal ini adalah: pertama, identifikasi basis untuk mensegmentasi pasar. Kedua, mengembangkan profil dan segmen pasar yang dihasilkan. Ketiga, mengembangkan ukuran atau kriteria dan daya tarik segmen pasar yang ada. Keempat, memilih segmen pasar sasaran. Kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Keenam, mengembangkan acuan pemasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Adapun langkah yang dilakukan dalam penentuan sasaran pasar adalah: pertama-tama, menilai laba potensial dari berbagai segmen pasar. Langkah kedua adalah menganalisis lebih mendalam tentang kesempatan yang dapat diperoleh perusahaan di dalam segmen pasar itu, serta kemampuan perusahaan dalam melayaninya. Langkah berikutnya adalah mengkaji kemungkinan berhasilnya perusahaan menguasai dan mencapai sasaran pasar dari segmen-segmen tersebut melalui penilaian strategi pemasaran yang mungkin dijalankan dan penyiapan sarana yang dibutuhkan dan dapat dilakukan perusahaan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen pemasaran bisnis, yaitu sasaran pasar.
di mana menjelaskan 4 poin yang sebelumnya tadi dijelaskan dari teman-teman anggota kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.